Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Seperti biasa, ketemu lagi sama aku Liza di Suara Liza. Dan kali ini teman-teman, Suara Liza akan kembali menceritakan cerita yang masih ada hubungannya dengan cerita di video sebelumnya, yaitu tentang suaminya Siti Masito yang bernama Hazakil. Jadi teman-teman, sebenarnya dalam Al-Quran itu diceritakannya tuh suaminya gitu ya, suaminya Siti Masito yang bernama Hazakil ini. Di dalam surat Al-Ghafir ayat 28 dikatakan waqala rajulun mu'minun gitu. Waqala dan telah berkata rajulun seorang laki-laki mukminun yang beriman, teman-teman. Min ala Fir'aun, dari sebagian keluarga Fir'aun. Teman-teman, Ustazah Halimah Al-Idrus pernah menjelaskan bahwasannya ala Fir'aun itu ada yang mengatakan seseorang yang bekerja di rumahnya Fir'aun gitu. Jadi kayak kalau dalam kerajaan kan suka banyak ya pembantunya. Nah, dia itu bekerja sebagai kayak kepala pembantu kayak gitu mungkin ya. Nah, terus juga ada sebagian yang mengatakan kalau ala Firaun itu adalah orang yang dekat dengan Firaun, kayak misalkan pengawal pribadi gitu ya, kayak pokoknya orang penting bagi Firaun gitu. Nah, kemudian ada juga yang bilang ala Firaun itu artian saudara yang sebenarnya, kayak sepupuan gitu Firaun itu sama Hazakil ini. Jadi setelah berkata seseorang yang beriman dari kalangan keluarganya Firaun, yang dia juga menyembunyikan keimanannya, teman-teman. Apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia mengatakan bahwa Tuhannya itu adalah Allah? Padahal dia sungguh-sungguh telah datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhannya. Jika dia seorang pendusta, maka biarkan aja dia menanggung dosa dari kedustaannya itu. Dan jika dia seseorang yang benar, maka ancaman yang dia ancamkan kepada kita akan menimpa kita. Teman-teman, laki-laki itu berkata seperti itu gitu loh. Bayangkan betapa beraninya laki-laki itu ya kan. Dan menurut teman-teman, apa coba yang dilakukan sama Firaun setelah dia mendengar hal itu? Nah, kalau kalian pengen tahu, kalian tonton terus video ini sampai akhir, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, pada saat Nabi Musa alaihissalam itu berdakwah kepada Firaun gitu, itu tuh nggak ada sama sekali orang yang ikut Nabi Musa. Nggak ada sama sekali orang yang mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kecuali ada nih satu orang laki-laki yang bernama Hazakil. Dia mau beriman beserta juga istrinya yang tidak lain adalah Siti Masito atau tukang sisirnya istana saat itu. Tetapi karena mereka tahu gitu ya kebengisan Firaun seperti apa, mereka tahu gitu ya kebiadaban Firaun seperti apa, mereka tahu kezaliman Firaun seperti apa kepada orang yang tidak mau beriman kepada Firaun. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyembunyikan keimanan mereka. Dan seperti yang kita tahu, di samping mereka, selain mereka, satu keluarga ini, yang juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah istri Firaun sendiri, yaitu Siti Asia. Jadi teman-teman, mereka itu berada dalam lingkungan yang keji, berada dalam lingkungan yang kafir, berada dalam lingkungan yang yang senang berbuat kezaliman. Tapi itu semua tidak menyebabkan hati mereka redup. Iman mereka tetap bersinar, teman-teman. Mereka itu ya, Hazakir dan juga istrinya, mereka beriman. Urusannya tuh bukan dengan pekerjaan, urusannya tapi dengan nyawa yang tiap orang tuh dikasih tanpa ada cadangannya, teman-teman. Teman-teman bisa kebayang nggak dalam posisi seberat itu gitu, kok bisa ada ya orang yang beriman sama Allah? Emang sih subhanallah ya, Allah itu kalau memberi contoh gitu nggak tanggung-tanggung, kayak kayak mentok gitu ya ngasih contohnya itu. Maka bisa kebayang nggak sama teman-teman gimana beratnya hidup mereka. Jadi sebenarnya yang ketahuan beriman itu bukan Siti Masito ya. Di video sebelumnya kan kita cerita nih tentang Siti Masito yang yang dihukum karena ketahuan beriman gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang lebih dulu ketahuan beriman tuh suaminya Hazakil ini. Kenapa? Nah, kita cerita dulu sebelumnya ya. Jadi teman-teman, Nabi Musa alaihissalam itu kan seperti yang kita tahu, Nabi Musa hidup dalam keluarga Firaun. Nabi Musa bahkan tumbuh di keluarganya Firaun. Nah, setelah Nabi Musa dewasa, ada sewaktu-waktu nih teman-teman, Nabi Musa alaihissalam itu ngeliat tuh ada salah satu pasukan Firaun yang yang berbuat zolim kepada orang miskin. Nah, tentu saja kan Nabi Musa alaihissalam yang memang memiliki hati hati yang baik gitu, ya memang karena dia calon nabi gitu kan. Nah, Nabi Musa itu tuh mencoba melerai teman-teman, didoronglah orang itu. Nah, katanya kekuatan Nabi Musa itu teman-teman setara dengan kekuatan 40 orang laki-laki kuat. Kebayang nggak? Setangguh apa Nabi Musa alaihissalam pada usia remaja kayak gitu aja udah sekuat itu ya. Didorong doang orang itu sama Nabi Musa alaihissalam. Itu tuh kayak kayak dihantam gada gitu.
dia langsung jatuh dan meninggal. Nabi Musa otomatis ngelihat hal itu panik gitu ya, shock, dan akhirnya kemudian Nabi Musa pun pergi ke rumah, pulang gitu ke rumah. Nah, ada orang bukan yang ngeliatin kejadian itu, dan orang-orang itu berniat melakukan protes, melakukan demo kepada Firaun, karena ini gimana nih kok Nabi Musa sampai bisa ngebunuh orang gitu kan, sampai bisa ngebunuh prajuritnya Firaun. Nah, ada nih seseorang yang orang baik yang ngasih tahu kepada Nabi Musa, Musa, mendingan kamu tuh lari aja deh, kamu pergi deh sejauh mungkin yang kamu bisa gitu ya. Ini orang-orang kayaknya mau ada pada demo, mau protes sama bapak kamu bisa-bisa nanti dibunuh, mendingan kamu lari aja deh gitu. Nah, teman-teman, akhirnya Nabi Musa pun mendengar hal itu, memilih untuk pergi jauh. Nabi Musa kabur. Saat Nabi Musa kabur, teman-teman, beliau tuh berjalan jauh sekali ya. Beliau sampai merasakan kehausan, pingsan di jalan, ketemu air, minum lagi, bangun lagi, jalan lagi gitu ya. Sampai berhari-hari lamanya itu teman-teman. Saking lamanya gitu ya, hingga tubuh Nabi Musa pun itu sampai kurus dan rambutnya juga sampai memanjang. Nah, singkat cerita, setelah berjalan lama sekali dan menempuh jarak yang sangat jauh, Nabi Musa pun akhirnya sampai di Madian, sebuah perkampungan gitu. Nah, di sana Nabi Musa alaihissalam itu melihat dua orang perempuan yang hendak mengambil air. Tapi karena tempat pengambilan air itu banyak sekali orang gitu ya, banyak sekali orang yang ngantri, banyak laki-laki terutama. Akhirnya kedua perempuan itu minggir dulu, memilih untuk menepi dulu. Nah, Nabi Musa yang ngelihat hal itu, Nabi Musa nyamperin ke kedua perempuan itu. Nabi Musa nanya, kenapa kalian nggak ngambil air? Mereka menjawab, kami tidak mau berdesak-desakan dengan para lelaki itu. Kami lebih memilih untuk menunggu supaya mereka bubar dulu gitu. Dan katanya Nabi Musa, oh begitu, ya udah sini saya ambilkan gitu. Nabi Musa tuh ngambilin air itu. Dan singkat ceritanya, habis diambilin air sama Nabi Musa, kedua perempuan itu langsung pulang. Nah, sesampainya di rumah, ayah dari kedua perempuan ini nanya, kok cepet nak? Iya ya, tadi dibantuin sama seorang pemuda. Oh gitu. Gimana ciri-cirinya? Orangnya kayak apa gitu ya? Ayahnya nanya sama anaknya. Orangnya begini, begini, begini ya. Diceritain gitu ciri-cirinya. Nah, teman-teman, ternyata ayah dari kedua putri ini, kedua anak perempuan ini adalah seorang Nabiullah. Dan tentu saja ya kan, seorang nabi pasti tahu kepada nabi yang lain ataupun kepada orang yang akan dicalonkan menjadi nabi Allah. Kemudian ayahnya itu menyuruh kedua putrinya untuk memanggil Nabi Musa alaihissalam. Bilang sama dia kalau ayah itu pengen berterima kasih. Ayah pengen ngebalas jasanya gitu. Nah, singkat cerita dipanggil Nabi Musa alaihissalam. Habis itu sesampainya di rumah, Nabi Shu'aib alaihissalam kemudian berkata sama Nabi Musa, udah deh kamu tinggal di sini aja gitu. Nanti kamu akan saya nikahkan kepada salah satu dari kedua putri saya. Dan sebagai maharnya kamu cukup tinggal di sini selama 8 tahun. Dan jika kamu pengen menyempurnakan selama 10 tahun itu lebih baik, kata Nabi Shu'aib. Dan di masa-masa tersebut gitu Nabi Musa alaihissalam itu belajar berbagai ilmu ketauhidan gitu ya, ilmu mendekatkan diri kepada Allah dan sebagainya. Nah, singkat cerita, Nabi Musa ini telah diangkat menjadi seorang nabi gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dirinya untuk berdakwah kepada Firaun. Kata Allah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk berdakwah kepadanya. Akhirnya teman-teman, Nabi Musa alaihissalam membawa istrinya pergi menuju kerajaannya Firaun untuk berdakwah. Singkat ceritanya nih, Nabi Musa udah sampai di kerajaannya Firaun. Nabi Musa alaihissalam itu mengatakan atau mengajak ayahnya itu untuk beriman, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sembahlah Allah. Dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan teman-teman, Firaun yang mendengar hal itu marah luar biasa. Kata si Firaun ini, mana dalilnya kalau kamu benar-benar seorang nabi gitu ya. Terus kemudian Nabi Musa pun mengeluarkan tangannya. Keluarlah sinar dari tangannya gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi tetap teman-teman, si Firaun ini tidak percaya. Dia malah mengatakan bahwa apa yang ditunjukkan sama Nabi Musa itu merupakan sihir. Oh, jadi kamu selama 10 tahun menghilang dari saya itu, kamu ternyata selama ini belajar sihir gitu ya. Oke, kalau gitu, kamu akan saya hadapkan kepada ahli-ahli sihir terkemuka di negeri ini. Kamu lawan deh tuh dia. Kalau kamu bisa ngalahin mereka, kamu boleh deh berdakwah. Kamu boleh kenalin Tuhan kamu itu kepada masyarakat di negeri ini. Dan jika kamu nggak mau, kamu nolak, kamu harus ikuti saya. Iya, kata Nabi Musa alaihissalam.
Singkat ceritanya itu udah disiapin gitu ya tempatnya, ditentuin tanggalnya. Masyarakat juga udah diundang gitu ya. Terus kemudian tukang-tukang sihirnya gitu, udah apa ya, udah pada siap nih. Nah, di saat mereka udah saling berhadapan ya teman-teman, sebelum mereka tukang sihir ini menunjukkan sihir mereka, mereka nanya dulu sama Nabi Musa. Wahai Musa, apakah mau kamu duluan atau kami duluan? Nah, teman-teman, Ustazah Halimah Al-Idrus pernah menceritakan ya, bahwasanya dia itu pernah mendengar penjelasan dari gurunya, salah satu gurunya, Kiai Maimun Zubair almarhum, bahwasanya beliau pernah menceritakan, pernah menjelaskan tentang ayat ini. Jadi, karena sebab mereka, para penyihir itu punya adab sama Nabi Musa alaihissalam gitu ya, nanya dulu, itu kan adab gitu ya, nanya dulu kepada Nabi Musa, itu menjadi sebab Allah menurunkan hidayah kepada mereka. Jadi teman-teman, akhlak dan adab itu sungguh sangat berpengaruh dalam sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah kepada seseorang. Makanya kita tuh jangan sampai ngerasa kebaikan tuh kebaikannya kita. Kita tuh jangan sampai ngerasa bahwa kebenaran itu hanya kebenaran kita. Kita tahu sendiri teman-teman bahwa manusia, bahkan bukan hanya manusia ya, seluruh makhluk yang ada dalam muka bumi ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hormati seluruh makhluk Allah ya sebagai tanda penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata penyihirnya itu, "Wahai Musa, mau engkau duluan atau kami duluan?" Nanya dulu gitu ya. Kata Nabi Musa dijawab, "Kalian saja duluan." Baik, kata para penyihir itu. Sambil penuh dengan apa ya, adab. Teman-teman bisa kebayang nggak, mereka itu tukang-tukang sihir apa ya, terkemuka pada zaman itu ya, dukun-dukun yang apa ya, yang tersohor pada zaman itu. Kebayang ilmunya seperti apa kan? Akan tetapi kesaktian mereka itu tidak menyebabkan mereka kehilangan adab kepada Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Mereka bertanya dulu gitu sama Nabi Musa, engkau dulu wahai Musa atau kami duluan? Jadi teman-teman, kata almarhum Kiai Maimun Zubair, itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan hidayah kepada mereka, membuat mereka akhirnya kemudian menjadi hamba yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, saat itu Nabi Musa. Kemudian para penyihir itu ngelempar talinya. Kemudian tali itu berubah menjadi ular di kacamata orang yang awam. Kalau di sesama para penyihir yang lain itu tetap aja tali, karena memang sihir itu tidak merubah fakta. Sihir itu hanya mengelabui mata. Jadi sebenarnya ya memang kejadiannya juga cuma tali, bukan benar-benar jadi ular. Tapi orang-orang yang nggak ngerti sihir itu ngelihatnya ular, teman-teman. Nah, akhirnya kemudian Nabi Musa pun yang memang apa ya, tidak ngerti sihir gitu, awam dalam ilmu sihir, itu melihatnya juga sama kayak apa ya, kayak ular gitu. Nabi Musa apa ya, panik. Waduh, gimana ya Allah? Ini gimana? Saya harus ngapain ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "An alqi asaq," lemparkan tongkatmu wahai Musa. Lalu kemudian teman-teman, Nabi Musa alaihissalam melemparin tongkat itu. Nah, kalau ini teman-teman, ini bukan sulap, bukan sihir ya. Ini bukan sihir, melainkan Allah benar-benar nih merubah tongkat itu menjadi apa? Menjadi seekor ular gitu. Karena memang bukan sihir gitu ya. Ini benar-benar apa ya, fakta gitu, bukan hanya mengelabui mata teman-teman. Allah tunjukkan kebesaran Allah SWT pada penyihir itu. Jadi sesama tukang sihir itu ya kan, ngelihat tongkat-tongkat mereka itu kan ya, tali gitu ya, bukan ular. Tapi kalau mereka lihat tongkat Nabi Musa gitu, mereka ngelihatnya benar-benar berubah menjadi ular gitu ya. Nah, di saat ular itu Allah rubah menjadi semakin besar gitu ya, Allah juga sekalian aja nih tunjukkan ke maha besarannya. Allah membuat ular besar itu memakan ular-ular kecil di pandangan orang-orang awam. Kalau di pandangan sesama para penyihir, ular besar itu kelihatannya memakan apa ya, tali-tali kecil, teman-teman. Bisa kebayang nggak teman-teman? Nah, para penyihir ketika melihat hal itu terjadi gitu ya, apa coba yang terjadi sama mereka? Fakhrul lahu sajida, teman-teman. Mereka itu langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni amantu bi rabbi Harun wa Musa. Mereka berkata, aku beriman. Sesungguhnya kami beriman kepada Allah, Rabbnya Nabi Harun dan Nabi Musa. Fir'aun tuh yang ngelihat kejadian itu marah besar, teman-teman. Siapa nih yang nyuruh kamu untuk sujud kepada Allah? Siapa yang nyuruh kamu bersujud kepada Musa? Saya yakin nih, kalian jangan-jangan sebenarnya di belakang saya udah sekongkol duluan gitu. Jadi Fir'aun itu apa ya, mikir bahwasannya Nabi Musa dan penyihir itu sebelumnya udah bikin konspirasi gitu, udah ngerencanain hal itu duluan di belakang Fir'aun.
Nah teman-teman, akhirnya si Fir'aun itu tuh ngancem ya sama penyihir-penyihir itu. Kalau kalian nggak mau balik iman sama saya akan potong tangan-tangan kalian. Saya akan potong kaki-kaki kalian, kata Fir'aun. Kata para penyihir itu nggak masalah. Mau potong-potong aja, mau bunuh-bunuh aja sekalian gitu. Nggak ada masalah buat kita. Ucapan mereka benar-benar meyakinkan gitu. Padahal teman-teman bisa kebayang nggak? Imannya tuh barusan aja gitu. Baru bentaran aja mereka beriman gitu kepada Allah, sudah sebegitu yakinnya sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah nggak takut diancam apapun. Udah hilang rasa takut mereka terhadap apapun. Udah nggak ngerasa khawatir lagi sama apapun. Bahkan sama ancaman Firaun pun mereka udah nggak takut. Terus apa kabar nih kita semua teman-teman? Kita ngakunya beriman dari kecil, tapi ya diancam dikit aja gitu udah loyo gitu kan, udah nyerah. Nah teman-teman, dalam Quran surat Ghafir ayat sebelumnya, ayat 26 teman-teman, itu tuh Firaun tuh marah gitu ya ngelihat hal itu. Dan akhirnya apa? Firaun itu ngumpulin nih para pembesar-pembesar Firaun. Terus dia itu bilang kepada pembesar-pembesarnya bahwa dia akan membunuh Nabi Musa alaihissalam. Biarin dia memohon kepada Tuhannya itu. Apa kata Firaun? Saya takut jika Nabi Musa tuh dia biarin, dia tuh akan merusak agama kalian gitu ya, atau bahkan akan menimbulkan kerusakan di muka bumi ini, gitu kata Firaun. Nah waktu Firaun ngomong gitu, waktu dia bilang kalau dia tuh mau bunuh Nabi Musa, di situ tuh ada Nabi Musa alaihissalam. Dan apa kata Nabi Musa? Dikatakan pada Quran surat Ghafir ayat 27-nya, jika kau mau bunuh saya, kata Nabi Musa, maka saya akan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan memohon perlindungan kepada Tuhanku dan Tuhanmu juga. Nah teman-teman, mendengar hal itu kan benar-benar nih, Firaun ini benar-benar memuncak. Dia bulat untuk untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Nah singkat ceritanya teman-teman, Hazakil ini lihat kan kejadian hal itu. Nah teman-teman, Hazakil ini memberanikan diri untuk ngedeketin Firaun, ngebisikin Firaun gitu ya. Dan dia bilang, nah sesuai dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 28-nya, kamu beneran nih mau bunuh Musa hanya karena dia bilang bahwa Tuhannya itu adalah Allah? Apa kamu nggak ngerasa juga kalau Tuhanmu juga Allah? Kayak gitu. Dia ngebisikin sekaligus sekaligus masukin keimanan tuh dalam hatinya Firaun. Dan juga sambil mau bikin si Firaun itu mikir gitu ya. Qad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum. Dia udah datengin tuh bukti-buktinya. Kamu mau bukti apa lagi? Tukang sihir yang kamu undang, itu mereka semuanya beriman. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya apa yang diperlihatkan Nabi Musa itu bukan hanya sekedar sihir. Ini tuh benar-benar bukti kebesaran Allah. Ini benar-benar Allahnya yang rubah tongkat itu jadi ular. Ini benar-benar adalah sebuah mukjizat, sebuah kebesaran Allah. Kamu serius mau bunuh dia? Gitu kata Hazakil. Kalau emang dia tuh berbohong, biarin aja deh dia ngebohong gitu. Apa urusannya sama kita? Nah kalau dia benar, terus kita semua itu dihancurkan oleh Tuhannya, oleh Tuhan kita semua, gimana? Kan kita juga yang repot. Ayo dong mikir lagi, udah deh nggak usah bunuh-bunuhan Nabi Musa gitu, katanya si Hazakil. Jadi teman-teman, Hazakil ini ngebujukin si Firaun ini agar supaya tidak membunuh Nabi Musa. Dia kan takut, aduh gimana nih kalau misalkan Nabi Musa kebunuh gitu ya. Dia takut, khawatir, makanya dia memberanikan diri nih ya, memberanikan diri untuk ngomong kayak gitu. Padahal teman-teman, dia tuh tahu betul kalau misalkan dia ngomong kayak gitu, dia tuh pasti akan dibunuh. Dia pasti akan dihukum. Nah teman-teman, setelah Hazakil ini ngomong kayak gitu, Firaunnya tuh bukan malah mikir, dia malah marah besar teman-teman. Terus apa yang dilakukan dia sama Hazakil? Hazakil ini sampai digantung teman-teman. Terus kemudian dipaku, tangannya dipaku, gitu ya, kakinya dipaku. Kok bisa kepikirannya? Emang dasar sih dia orang keji gitu ya. Kepikiran aja gitu ngebunuh atau ngehancurin atau menghukum orang kayak gitu caranya. Kita bisa belajar lagi nih kepada Hazakil ya, bagaimana dia berani mempertaruhkan hidupnya meskipun tahu gitu akibatnya. Dia tidak meninggalkan dakwah. Dia sampaikan hal yang benar kepada Firaun. Ya, dia membujuk Firaun, tapi tetap aja ya, meskipun emang pada akhirnya si Firaun ini tidak ikut sama dia, tapi dia setidaknya sudah melaksanakan haknya sebagai seorang muslim, yaitu menyampaikan kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita akhlak yang baik, adab yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat dan sikap orang-orang seperti Firaun
Dan itu aja dari aku. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.